Mari kita selanjutnya mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Mutamakin. Beliau adalah alumni dari Rubat Tarim yang diasuh oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti, walaupun kita belum sampai ke kota Tarim Hadramaut, insyaallah kita punya sanad ilmu, mendapatkan keberkahan ilmu yang manfaat. Dan juga kami ucapkan selamat datang dengan rombongannya beliau bersama rombongan dari Semarang, dan juga ada sesuatu habaib dari Dul Habib Segaf Al-Munawwar yang ikut rombongan beliau, yaitu Al-Kiai Haji Yahya Mutamakin. Semoga kedatangan beliau bersama rombongan juga akan membawa keberkahan kepada kampus Unisma ini. Amin Allahumma amin. Kepada beliau Kiai Haji Yahya Mutamakin, fadhal fa'al mashkuran. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal awwalin wal akhirin, as-salatu wassalamul atamman ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فيا أيها الحبائب، فيا أيها الكيين، فيا أيها العلماء، فيا معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati seluruh habaib dzurriyyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada majelis yang mubarak ini, khususnya Al-Habib Abdurrahman Barakbah, seluruh kiai dan ulama yang hadir pada majlis ini pula, khususnya beliau Kiai Haji Abdul Rahim Syadzili, dan seluruh tokoh masyarakat, terutama juga keluarga besar kampus Islam Malang, Universitas Islam Malang, yaitu terutama Bapak Rektor, seluruh hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur, berterima kasih dan memuji kepada Allah atas karunia-Nya yang teramat besar. Pada malam hari ini kita dikumpulkan di majlis yang mulia ini, kita dihadirkan bersama pada pertemuan yang agung ini. Pertemuan ini mulia karena kita di majlis ini memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini menjadi mulia, menjadi terhormat karena di majlis ini kita memuliakan manusia yang paling mulia, tiada lain baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, dengan karunia-Nya kita berkumpul bersama-sama dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para aulia yang mastur maupun yang masyhur. Berapa amal saleh yang malam ini terangkat kepada Allah, berapa niat-niat mulia yang malam ini diterima oleh Allah. Betapa banyak malam ini niat-niat suci dan pertaubatan yang diangkat menuju hadrah ilahiyah. Karena itu
kita di majlis ini bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur kita alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita memohon kepada Allah dan berwasilah kepada Allah dengan amal-amal saleh ini, dengan orang-orang yang dicinta Allah dari kita semua dalam malam ini di majlis ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Semoga Allah memberikan kepada kita tambahan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pulang insyaallah membawa semangat ibadah, kita pulang membawa semangat taubat, kita pulang membawa suatu semangat pembelaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sangat menarik apa yang tadi disinggung oleh Kiai Haji Abdul Rahim, bahwa malam ini kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban. Bapak Ibu, dikatakan bulan Sya'ban, dalam bahasa Arab Sya'ban itu artinya yaitu yatasya'ab minhu al khairatul katsirah, bercabang dari bulan Sya'ban ini kebaikan yang sangat banyak. Artinya ini bulan rahmat, bulan barakah, bulan kebaikan. Dan kebaikan bulan Sya'ban ini dipimpin oleh sebuah kebaikan yang paling baik. Bulan Sya'ban adalah musimnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikatakan tadi oleh beliau bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulannya Rasulullah? Apa sebabnya bulan Sya'ban disebut sebagai bulannya Kanjeng Nabi? Jawabannya adalah karena di bulan ini, di bulan Sya'ban ini turun ayat Al-Quran, firman Allah yang sangat kita hafal. Kita bersama-sama baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahwa dahulu seorang sahabat bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, namanya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini seringkali kalau datang hari Kemis, beliau di masjid menundukkan kepala dan beliau menangis. Seorang sahabat memperhatikan itu dan bertanya, "Hai Ibnu Abbas, sampeyan niku seringkali saya lihat kalau hari Kemis di masjid dingkluk menundukkan kepala nangis, kenapa?" Dijawab oleh Ibnu Abbas, beliau berkata, "Iya, saya ini sering menangis hari Kemis karena hari Kemis itu hari pertama kali Rasulullah sakit sampai pada hari Seninnya beliau meninggal dunia sallallahu ala Muhammad." Kanjeng Nabi sedo pada hari Senin, mulai sakitnya hari Kemis. Sayyidina Abdullah bin Abbas seringkali kalau hari Kemis itu beliau mengenang Rasulullah, beliau menundukkan kepala di Masjid Nabawi dan beliau menangis karena ikatan cintanya yang sangat hebat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang sahabat yang sangat terkemuka, bahkan paling mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat diceritakan, yang menceritakan ini bukan orang lain, istri beliau
istri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhahu, garwanipun menika cerita bahwa beliau sering melihat suaminya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah Kanjeng Nabi sedo, setelah Kanjeng Nabi sampun kapundhut, Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah melanjutkan perjuangan Nabi, melanjutkan dakwah Nabi, melanjutkan risalah Nabi. Sayyidina Abu Bakar seringkali di malam hari ketika beliau jam 1, jam 2 bangun setelah tahajud, setelah sholat malam, setelah beliau berdoa bermunajat, beliau menundukkan kepala mengingat Rasulullah, mengenang Rasulullah. Beliau berkata, wa syauqah ilaika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, betapa rindunya aku kepadamu, betapa kangennya aku kepadamu. Dan itu beliau ulang dengan tangisannya, dengan rindunya, dengan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, inilah keadaan hati seorang pecinta, inilah suasana batin seorang perindu dan pecinta kepada Laila. Siapa Laila kita? Al-Imamul Haddad berkata, jadikan Laila kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Laila yang kita rindukan, yang kita kangeni adalah sosok yang mulia, sosok yang sempurna, manusia yang agung di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwani hadirin hadirat rahimakumullah, kita hadir di majlis ini, di majlis Riyadhul Jannah yang sudah diceritakan bagaimana perjalanan dan perjuangannya dari awal, dan sudah kita rasakan hasilnya sekarang. Kita melihat berapa puluh ribu hadir bersama kita di majlis semacam ini. Majlis Riyadhul Jannah yang kita hadiri ini adalah salah satu nikmat besar untuk Malang Raya, bahkan nikmat yang besar untuk Jawa Timur, bahkan nikmat besar untuk Indonesia Raya. Kita berdoa dari majlis ini, dengan barokah majlis ini, semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang bermanfaat, pemimpin yang tidak bermadarat bagi kaum muslimin. Amin Allahumma amina ya rabbal. Seorang ulama yang sangat mulia di Hadramut, beliau bernama Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Beliau selalu menekankan, apabila kita hadir di majlis semacam ini, apabila kita hadir di majlis yang majlis yang sangat banyak dihadiri oleh kaum muslimin, maka beliau menekankan, tolong selain doa-doa pribadi, selain hajat-hajat pribadi, selain keperluan-keperluan individu, tolong dua hal ini tekankan. Mohonkan kepada Allah di majlis-majlis semacam ini agar Allah memberikan kepada kaum muslimin pemimpin yang baik, pemimpin yang bermanfaat, pemimpin yang tidak membawa bahaya. Amin Allahumma amina ya rabbal. Dan kita punya hajat yang paling penting, mudah-mudahan dengan berkahnya majlis semacam ini, Allah tulis untuk kita semua husnul khatimah. Allah berikan kepada kita akhir yang baik, Allah berikan kepada kita wafat dalam keadaan dicintai Allah, diridhai Allah, disayangi Allah, diampuni Allah, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan predikat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin hadirat rahimakumullah, berkali-kali kita mendengar dari sambutan Bapak Rektor bahwa beliau menyampaikan bahwa Unisma sangat bangga dengan Riyadhul Jannah. Panjenengan harus lebih bangga dari itu semua, bahwa majlis semacam ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud, seorang ulama ahli hadis, Rasulullah pernah suatu ketika beliau keluar dari masjid melihat para sahabat sedang berkumpul di Masjid Nabawi. Kanjeng Nabi bertanya, sedang apa wahai para sahabat? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, kami berkumpul ini sedang bersyukur kepada Allah atas datangnya nikmat Islam, dan kami mengungkapkan syukur atas adanya engkau wahai Rasulullah. Para sahabat menjawab, kami kumpul ini bersyukur kepada Allah karena diberi nikmat agama Islam, dan kami berkumpul ini ya Rasulullah mengekspresikan cinta kami kepadamu dengan syukur kepada Allah, sebab engkau diutus kepada kami, mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya iman, cahaya akhlak. Apa kata Rasulullah? Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan, ushidukum annallaha yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya aku menjadi saksi bahwa kalian yang berkumpul dalam niat semacam itu, kalian yang berkumpul dalam maksud semacam itu, mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri adanya Nabi Muhammad, kalian yang semacam itu amalannya adalah kelompok yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Maka majelis semacam ini yang antum hadiri, jangan khawatir. Saat ini kita menyebut Allah, maka saat itu pula Allah menyebut kita. Bukan di hadapan manusia, di hadapan khalayak para malaikat. Allah menyebut setiap orang dari kita, fulan bin fulan, wahai para malaikat, dia di bumi sedang berzikir menyebut aku. Fulan bin fulan, hai malaikatku, dia sedang bertunduk, dia sedang menunduk, dia sedang bertawadhu, dia sedang berzikir mengenang nikmatku. Nama kita dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah hadirin hadirat sekalian, insya Allah kehadiran kita di majlis ini menjadi saksi bahwa kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan atas nikmat wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu melalui majelis ini selalu kita memohon dan berpesan kepada seluruh kaum muslimin, terutama khususnya jamaah Riyadul Jannah, pertahankan apa yang telah ditanamkan oleh guru-guru kita, pertahankan apa yang telah ditanam oleh para ulama kita, pertahankan apa yang telah digariskan oleh salaf kita, pertahankan apa yang sudah diajarkan oleh Wali Songo sebagai para guru kita di negeri ini. Kita pertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat, akidah ahli sunnah wal jamaah adalah satu-satunya akidah yang menjamin kita dan panjenengan akan selamat bertemu Allah, selamat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, apa yang sudah kita lazimi, jangan sampai terpengaruh dengan faham-faham yang baru, dengan faham-faham yang mungkin seakan-akan dengan bahasa mereka lebih mengamalkan sunnah, tetapi sebenarnya mereka itu tidak faham sunnah. Seakan-akan mereka itu mengklaim bahwa mereka itu orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, tetapi sebenarnya mereka orang-orang yang belum memahami Al-Quran. Ikhwani rahimakumullah, ahlus sunnah wal jamaah ini kalau dibahas secara ilmiah panjang lebar, kita malah nggak faham nanti. Kita baca kitab Al-Milal wan Nihal karya Al-Imam Asy-Syahrastani, kita harus baca kitab Al-Mustasfa karya Al-Imam Al-Ghazali. Banyak buku ditulis dalam masalah ahli sunnah wal jamaah, tapi untuk kita ini orang awam gampang. Ahli sunnah itu ada tandanya, ahli sunnah itu ada tengerannya, ahli sunnah itu ada alamatnya. Gampang mawon, mboten usah ilmiah. Ilmiah niku tugasnya ulama. Ilmiah itu tugasnya ilmuwan. Biar mereka berdebat, biar mereka berdiskusi.
Kita orang awam gampang. Ahli sunnah itu tengerannya kalau sudah seneng sholawat, tahli, mauluh, manaki, mauludan dan sebagainya. Ini adalah tandanya amal ahli sunnah wal. Jadi gampang nih Bapak Ibu, kalau ada orang dia itu melarang sholawatan, melarang manakiban, mengharamkan maulidan, maka dia jelas-jelas bukan ahli sunnah wal. Setuju? 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 Alhamdulillah. Karena itu yang sudah sholawatan, teruskan sholawatan. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, para sahabat yang lebih mengenal Nabi daripada kita itu hobinya solawat. Sayyidina Ali berkata, laula makhafatu nisyanil Quran laja'altu waqti kullahu fi shalah wassalam ala sayyidi waladi adnan. Kata Sayyidina Ali, kalau umpamanya aku itu tidak takut lupa Al-Quran, maka aku akan habiskan waktuku untuk baca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat, amalannya begitu. Sholawat itu hobinya sahabat. Kepada para tabi'in, kita melihat bagaimana Uwais Al-Qarni, bagaimana Hasan Al-Basri, hobinya sholawat. Para imam madhab, Al-Imam Syafi'i itu menghafal 600.000 hadis. Menghafal berapa Bapak? 600.000 hadis. Itu hobinya sholawat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menghafal 1 juta hadis. Hobinya sholawat. Ini ulama-ulama besar. Al-Imam Malik apal hadis sekitar 700.000 hadis. Itu hobinya sholawat. Maka aneh kalau zaman akhir ini ada orang apal 1 hadis, dia mengharamkan sholawat. Hadisnya cuma 1, kullu bid'atin dolalah, itu doa sudah. Luar biasa ini zaman. Bagaimana mungkin kita ini ya, heran. Kita ini heran, bagaimana mungkin orang yang menghafal 1 hadis menyalahkan orang yang hafal 600.000 hadis, membid'ahkan orang yang menghafal 1 juta hadis. Allahu Akbar. Ini seperti kata seorang penyair dari Arab, dia berkata apa? Kanatihi sakhratin bisigari ra'siha faqul isfaqi 'ala ar-ras Fakul isfaqi 'ala ras la 'alal jabali. Ada seorang penyair berkata, kalau ada orang dia itu nyeruduk gunung dengan kepalanya. Ada orang nyeruduk gunung dengan kepalanya. Anda berkata, saake ndase ora gununge. Nggih napa nggih? Saake ndase ora gununge. Menungso nyeruduk gunung ya remuk ndase iku. Itu ada gambaran orang sekarang belajar kitab hadis baru Arba'in Nawawi, itu pun bacanya masih salah. Atau dia belajar Bulughul Maram 3.000 hadis, mungkin masih banyak salah fahamnya. Atau baca Riyadhus Shalihin yang di situ ada sekitar 5.000 hadis. Atau membaca kitab Al-Bukhari yang di situ aja sekitar 507.000 hadis, 5.700 hadis. Kalau dia baca hadis sebanyak itu, menyalahkan Al-Imam Syafi'i, diketawahi oleh orang-orang ilmuwan itu. Maka jangan menampakkan kebodohan Anda dengan mengkritik ulama-ulama sekaliber Al-Imam Syafi'i. Jangan menampakkan ketololan saudara dengan mengkritik Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan menampakkan ketidaktahuan diri kita mengkritik Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jangan menampakkan kedunguan kita dengan mengkritik Al-Imam Al-Ghazali. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu pertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mohon jenengan manut mawon.
nderekaken niki majelis Riyadul Jannah dipertahankan. Jadikan malam minggu kita malam minggu magnet kita untuk Nabi Muhammad. Kalau orang malam minggu dengan hawiannya, orang malam minggu dengan apa yang dicintainya, orang malam mingguan dengan orang yang dia rindukan, kita malam minggu kita adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya lihat tadi, masya Allah, pada saat maulidan, ya, ada yang kecil-kecil tuh mengikuti dengan nikmat, ada yang jauh-jauh itu sampai menangis. Ini luar biasa, dan ini tanda Allah memilih kita menjadi umatnya Rasulullah yang terpilih, terpilih dari yang terpilih. Kita menjadi insya Allah pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu belalah akidah Rasulullah, akidah yang menebarkan kasih sayang, bukan akidah yang menjustifikasi orang semuanya neraka, akidah yang merangkul, bukan akidah yang memukul, akidah yang menyegoro, menampung, bukan akidah yang mentakfir orang sembarangan. Ikhwani rahimakumullah, penting sekali di zaman ini, terutama di Indonesia Bapak Ibu. Saya menengarai, saya melihat Indonesia ini sarangnya orang jualan akidah. Orang di Indonesia jual akidah mesti laris, subhanallah, pasaran laris. Sampai saya itu mengamati, setiap ada orang ngaku nabi itu mesti punya pengikut, subhanallah. Tapi saya merasa insya Allah Malang nggak ada orang ngaku nabi. Di sini banyak habaib-habaib, terutama Maula Dawilah yang kereng-kereng ini. Gitu. Pokoknya ini kalau di Bandung tuh sering, kemarin ini baru 1 bulan yang lalu ada nabi yang tertangkap polisi namanya Nabi Cecep. Betul ini, Anda dengar di TV? Di TV nyata, ini bukan katanya orang ngaku nabi kok namanya Cecep. Kiai aja namanya Cecep, gak pate oh pantes kok Nabi Cecep. Subhanallah. Itu kalau di dalam data Departemen Agama di pusat sana, mohon maaf, itu ada satu kasus beberapa tahun yang lalu di Losari antara Tegal dengan Cirebon. Itu ada orang punya agama baru dan pengikutnya banyak, namanya agama Jasun. Anda tahu artinya Jasun itu? Jawa Sunda. Jadi agama Jawa Sunda itu kejawen yang dicampur aduk dengan Islam dengan Jawa Sunda, luar biasa. Yang jadi nabi namanya Tukimin. Ini betul-betul, saya tidak mengarang, ini ada datanya saudara-saudara. Kadang saya itu membayangkan, subhanallah, ini Indonesia kalau jenengan mau cepat terkenal ngaku nabi, sampai ada yang ngaku Jibril. Betul? Ada orang di Jakarta itu namanya Lia Edan, bukan Eden, Edan saya bilang. Ini Edan orang ini, bukan ngaku nabi, ngaku Jibril. Subhanallah. Sudah untung ditangkap polisi. Polisi Indonesia hebat, bisa nangkep Jibril. Jibril palsu. Kalau bisa nangkep Jibril, mudah-mudahan nanti bisa nangkep koruptor. Amin Allahumma. Koruptor ditangkap sama pak polisinya. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Lah ya nabi kok Tukimin niku ya apa? Sampe nak sholawatan, wau niku kula ngene ngali masyaallah ketika kita ya Nabi salam itu. Ketika mengatakan ya Nabi salam alaika, kita membacanya itu dengan suasana jiwa yang begitu sakral. Kita membayangkan seakan kita ini berdiri di depan makam Rasul dan Rasul menjawab salam kita. Lalu ketika kita menyebut ya Habibi ya Muhammad, hati kita itu udah nangis langsung, jiwa kita setrum langsung ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, nama yang indah di langit dan di bumi. Nah, coba Nabi ini Tukimin, ya apa sholawat ini aku mau, ya Habibi ya Tukimin. Niki nyuwun sewu kalau soalnya gitu. Ini sering sekali di Indonesia orang ngaku nabi, dan sekarang ini banyak orang ngakunya ahli sunnah, tapi dia itu menikam ahli sunnah dari belakang. Betul saudara, dia mengkhianati ahli sunnah wal jamaah.
Saya itu membaca hadis dari mulai zaman sahabat sampai zaman orang 100 tahun sebelum kita. Enggak ada orang mengharamkan, melarang atau memakruhkan ziarah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang orang baru-baru sekarang ini yang setengah ustadz, dia bilang ziarah kanjeng Nabi itu enggak sunnah. Kalau mau ke Madinah niatnya ziarah masjid, bukan ziarah Nabi. Ini pola pikir. Inilah alumnus dari Mr. Google ini. Ini murid-muridnya Twitter dan Facebook begini nih. Karena itu saudara, saya berpesan melalui forum yang terhormat di lingkungan akademisi ini, saya berpesan terutama kepada para mahasiswa, calon sarjana-sarjana muslim, calon doktor-doktor muslim, Anda boleh mempelajari ilmu umum dari siapapun, dari barat, dari Inggris, dari Amerika. Pelajari ilmu umum, ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu tentang kedokteran. Anda boleh belajar dari mereka, tapi jangan belajar agama kecuali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengambil akidah kecuali dari akidah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah kanjeng Nabi itu bagaimana? Yaitu akidah yang sudah dinukil oleh para sahabat kepada para tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in kepada berikutnya, terus generasi demi generasi, dinukil dengan mutawatir, dinukil dengan aklamasi. Akidah yang kita yakini ini, akidah yang meyakini adanya barokah, itu akidahnya sahabat. Akidah yang meyakini adanya keberkahan, itu sampai dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir menceritakan sahabat-sahabat kanjeng Nabi itu dulu waktu Rasulullah sudah sedo, itu kalau perang, mereka perang jihad fisabilillah, itu mereka yang diucapkan itu apa? Wa Muhammadah, wa Muhammadah, ya Rasulullah tolong kami, aghithna, yakni hadza istighatsah, minta tolong syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah para sahabat. Lah kalau Anda membaca di dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang sahih, apa Anda enggak tercengang? Itu seorang sahabat namanya Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, saudara perempuan dari ibunda kita, Aisyah Ridha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu punya jubah. Kanjeng Nabi punya jubah. Jubahnya itu disimpan oleh Siti Asma. Siti Asma itu di rumahnya nyimpen jubahipun Kanjeng Rasul. Ini sahabat Asma ini. Dan beliau itu kalau ada orang datang sakit, wahai bunda kami Asma, mohon ini ada orang sakit, mohon berkahnya. Itu beliau keluarkan jubah Nabi, dikeluarkan, lalu dituangkan air ke jubah itu, lalu airnya diminumkan kepada orang sakit, dan orang itu diberi sembuh oleh Allah dengan berkah jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah sahabat. Ini yang dicontohkan mereka. Mana lebih paham sunnah, kita atau sahabat? Hai orang-orang yang mengaku sunnah, hai orang-orang yang mengklaim dirinya ahli sunnah, mengingkari berkah, Anda telah melanggar apa yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, dalam banyak riwayat yang sahih, itu kanjeng Nabi waktu beliau haji wada, kanjeng Nabi kisah tindakan haji, itu Rasulullah itu beliau cukur atau gundul. Itu beliau melihat sahabat-sahabat itu rebutan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rambut manusia besar, manusia yang paling dicinta oleh Allah. Pangkatnya itu Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ini sahabat rebutan untuk dapat rambutnya Rasul. Maka Rasulullah membagi itu rambut, dibagi-bagi. Ada sahabat dapat 1 helai, 2 helai, ada yang 3 helai. Dan ada seorang sahabat namanya Khalid ibn al-Walid. Itu seorang sahabat terkemuka. Dia masuk Islam dan menjadi panglima perang. Dia cerita dalam riwayat yang sahih, dikatakan setiap aku perang, aku selalu berusaha membawa rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan aku sisipkan di baju perangku, dan setiap kali aku bawa rambut Nabi dalam peperangan, Allah berikan aku kemenangan dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah para sahabat, saudara-saudara. Karena itu, apa yang sudah antum terima ini, ikuti, lazimi. Ini jalan yang lurus, jalan yang benar. Jangan kita terpengaruh dengan faham-faham orang yang mengaku ahli sunnah, tetapi sebenarnya dia adalah mengebiri sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sekarang ini punya faham menjatuhkan sahabat-sahabat Nabi, mengkritik sahabat-sahabat Nabi. Seakan-akan bahkan ada yang sampai mengatakan sahabat Nabi itu sebagian ada yang murtad kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah yang akan menjauhkan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ini dikatakan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, seorang ulama yang sangat terkemuka di Mekah. Sahabat-sahabat Nabi ini luar biasa kebaikannya dan kemuliaannya. Itu mereka langsung dalam keadaan terjaga, sadar, itu mereka tuh melihat dengan mata kepala ini, melihat langsung wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang nggak bisa dibeli, yang tidak bisa dicari. Coba ini sekarang nih yang hadir di sini ada 30.000 orang atau lebih. Kalau ada satu di antara kita ini dikatakan dia mimpi Rasulullah tadi malam, kita mau cium tangan dia. Fulan bin Fulan semalam nih mimpi Rasulullah, kita akan serbu dia untuk cium tangannya dia. Ini baru mimpi. Lah orang sahabat Nabi ini melihat langsung wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang tidak bisa ditandingi, saudara. Bukan hanya melihat, mereka sholat makmum di belakang Nabi Muhammad. Mereka berjihad, berperang, melindungi Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mereka ini makan dahar, kadang-kadang sarang-sarang kain Nabi. Bahkan sebagian sahabat tidurnya bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu jangan kita terpengaruh dengan faham-faham semacam itu. Hormati sahabat, karena mereka itu adalah alumni madrasah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alumni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Haddad berpesan, masalah ini penting. Fadhul qadhi fihim hadimun asla dinihi wa muqtahimun fi lujjati zayghin wa bid'ati. Orang yang menjatuhkan kredibilitas sahabat Nabi, orang yang mengatakan sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang tidak baik, maka sebenarnya dia telah menghancurkan agamanya, dia telah menghancurkan dasar akidahnya, dan dia sebenarnya orang yang tersesat dalam gelombang, dia orang yang tenggelam dalam gelombang kesesatan dan kebid'ahan. Begitu Al-Imamul Haddad mengajarkan kepada kita. Karena itu kita hormati sahabat, dan beliau-beliau ini contoh bagaimana meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliau para sahabat ini contoh di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat mencintai Rasul? Kalau kita baca itu bagaimana sahabat Nabi, Allahu Akbar. Itu ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik, bukan Anas Urbaningrum. Kenal Anas? Bapak kenal Anas, Bapak? Anas siapa yang sampean kenal? Yaitu temannya Bapak itu. Ini sahabat Anas bin Malik. Tadi yang saya dengar dari As-Sayyid Taufik memberikan kisah tentang Sayyidina Anas, bagaimana itu khidmahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkhidmah kepada Rasulullah 10 tahun. Ketika Rasulullah hampir wafat dalam kondisi sakit, Sayyidina Anas itu dipanggil atau datang kepada Rasul. Setelah itu Rasulullah berkata, "Hai Anas, kau sudah ngawulo sama kita ini lama. Kamu minta apa?" Ini sahabat ditanya oleh Rasul, dia minta apa? Yang menawari Rasulullah. Coba, kalau kita dapat kesempatan kayak itu, kira-kira apa itu? Umpamin jenengan ditawari, jenengan nyuwun apa kula dongake langsung kabul, nyuwun apa jenengan kinten-kinten? Mesti nyuwun fulus gitu. Betul? Kalau saya masih ngukur diri saya seneng fulus. Kalau jenengan insya Allah nggak beda gitu.
Hampir sama dengan saya. Ini Sayyidina Anas waktu ditawari Kanjeng Nabi, "Hai Anas, kau minta apa? Tak doakan, minta sama Allah." Kata Sayyidina Anas, "Ya Rasulullah, ud'uli." Saya minta doa ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ini cinta, saudara. Ini sekarang nih banyak orang kadang-kadang mengaku cinta tapi tujuannya bukan akhirat. Gitu. Mengaku cinta tujuannya untuk dukungan pilpres. Gitu. Ini kan lagi laris sekarang nih kiai ini kan. Gitu. Karena itu ya ini belajar ikhlas, cinta yang benar nih kayak gini nih. Sayyidina Anas ditawari, "Hai Anas, minta apa?" "Ya Rasulullah, doakan saya." Apa kata Rasulullah? Allahumma kathir awladah wa amwalah wa atil umrah waghfir dzambah wa adkhilhul jannah. Allahu Akbar. Ini doa 5 lengkap, universal. Apa kata Rasulullah dalam doa? "Ya Allah, panjangkan umurnya Anas, perbanyak anak cucunya, perbanyak rizkinya, ampuni dosanya, masukkan ke dalam surga." Luar biasa. Ini doa berkah dari khidmah, melayani Kanjeng Nabi kayak gitu. Ya Allah, perbanyak anaknya. Orang banyak anak ini Masya Allah berkah, tapi harus ada sambungannya. Banyak anak harus banyak rizki. Kalau banyak anak nggak punya rizki, waduh, bisa tekor terus kita bisa krisis. Karena itu Rasul doakan, "Ya Rabb, banyakkan anaknya, banyakkan rizkinya." Itu Sayyidina Anas waktu beliau hijrah ke Basrah setelah wafatnya Nabi, itu jadi orang paling kaya di Basrah. Beliau setelah wafatnya Rasulullah tidak kerasan di Madinah. Setiap lihat mimbar Nabi nangis, lihat mihrab Nabi nangis, lihat raudhah nangis, lihat rumah Nabi nangis. Selalu terkenang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia hijrah ke Basrah. Sampai waktu hijrah di Basrah itu dia berdagang, dia berbisnis. Dengan cepat uangnya itu bertambah, kekayaannya berlimpah. Sampai dia jadi orang paling kaya di Basrah. Wah, dia menikah, punya anak banyak, sampai sebelum meninggal itu anak cucunya sampai 120. Itu kalau Jumatan sendiri bisa sah itu. Itu namanya Jumatan keluarga. Ada umroh keluarga, ada Jumatan keluarga. Umpamanya. Saudara-saudara, dan itu beliau dipanjangkan umurnya. Sahabat Nabi yang wafat di Basrah terakhir kali itu Sayyidina Anas bin Malik. Beliau meninggal kira-kira 100 tahun umurnya. Pada saat beliau itu mau wafat, sakit dalam kondisi sakaratul maut, dikelilingi oleh anak-anaknya, dikelilingi oleh para saudaranya. Dia ditanya, dikelilingi oleh kerabatnya, anak cucunya, istrinya, "Kaifa tajidu nafsaka ya Anas?" "Hai Anas, bagaimana kau menghadapi kematian? Gimana? Rasamu sekarang gimana?" Maka dengan tegas dia jawab, "Hai saudara, hai anak-anak, hai istriku, Kanjeng Nabi sudah doakan aku 5. Panjang umur sudah dapat, banyak anak sudah dapat, banyak rezeki sudah dapat. Yang belum dapat cuma 2, ampuni dosanya dan masukkan surga. Allah sudah mengkabulkan 3, tinggal 2. Nggak mungkin Allah ngasih 3 nggak ngasih 2. Jadi saya sangat yakin meninggal saya ini diampuni Allah dan nanti masuk surga." Ini semua beliau dapat apa? Dari berkah khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan, kita ini semua nih, yang ulama, yang rektor, yang ustadz, yang kiai, yang umat, yang jenengan bagian apapun dalam majelis ini, jadikan ini pelayanan kita, khidmah kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan akan dipapak Rasulullah saat meninggalkan dunia yang fana ini, saudara-saudara. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu beliau punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, pemimpin madhab Hambali. Al-Imam Ahmad ini hidupnya dakwah, hidupnya mengajar, hidupnya dars, hidupnya untuk ilmu hadis. Itu Al-Imam Syafi'i mimpi kepanggih Kanjeng Nabi. Ini disebut oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, sebuah kitab sejarah sampai 25 jilid. Di situ beliau mengkisahkan bagaimana Al-Imam Syafi'i mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini mimpi Rasulullah ini kita kepingin, Pak. Ya, amin Allahumma. Tadi kan didoakan sama Gus Rahim itu, ya, wa krimil arwaha
minna. Minta mimpi Rasul. Ini bukan gampang, Pak. Tidak cukup doa. Samping doa juga membersihkan hati, membersihkan pandangan supaya kita insya Allah bisa mimpi Nabi. Itu kan kita ini kelas mimpinya masih apa? Sing rodok genah niku mimpi-mimpi paling ya ketemu loh. Rodok genah sithik niku. Itu. Sing parah-parah niku mimpine walah sing ketemu artis malah ngelakoni maksiat. Ya Allah Gusti. Nek cenom-nom niku senenge bal-balan, mimpi ya ketemu Ronaldo. Tendang balik kena sirahe ndek. Ya Allah, ini kalau kita mendengar manakib kiai-kiai saja, itu di Malasem itu ada seorang kiai namanya Kiai Maksum Lasem. Kiai Maksum Lasem itu punya istri namanya Bu Nyai Maksum Nuriyah. Ini waliyah. Itu Mbah Nyai Nak Maksum itu orang yang sebelum meninggal wafatnya itu, sebelum wafat itu beliau sudah mimpi Rasulullah 40 kali. Allahu Akbar. Arba'in marrah ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perempuan, ya ahbab, saudara-saudara. Ini wanita. Jadi ibu-ibu nih yang pojok-pojok nih, mudah-mudahan cintanya kepada Rasulullah tambah. Amin Allahumma. Ya. Saudara-saudara, ini saya lanjutkan sedikit. Jadi ketika mimpi Rasulullah, Imam Syafi'i dapat berita, "Hai Muhammad bin Idris, sampaikan salamku kepada muridmu Ahmad bin Hambal. Dan beritahu dia bahwa dia akan meninggal dalam suatu fitnah dan aku telah menunggu dia di pintu surga." Allahu Akbar. Ini bisyarah yang luar biasa. Kalau orang dapat kayak gini, mau wafat senyum. Orang kalau dapat berita kayak gini, mau meninggal santai. Sudah dapat berita, dapat salam dari Nabi. Wah, diberitakan sama Nabi dia akan segera meninggal dan Rasul sudah nunggu dia di pintu surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Artinya kalau kita hidup ini melayani Rasulullah, melayani syariat Rasulullah, panjenengan hadir di Majlis Riyadul Jannah untuk melayani Kanjeng Rasulullah, jangan kira Rasulullah nggak tahu. Jangan menyangka Nabi itu tidur nggak tahu. Beliau itu dapat laporan dari amal kita, saudara-saudara. Ini ya, bisyarah akan datang pada saat kita nanti akan menghadapi kematian, dapat bisyarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisyarah yang membuat kita tenang, bisyarah yang membuat kita bahagia menghadapi kematian sampai kita berjumpa Allah, mencapai ridha yang paling tinggi. Ikhwani ahbabi rahimakumullah. Karena itu ya, saya sangat bersyukur kepada Allah ya, bisa hadir bersama panjenengan di majelis ini. Ini sebab dari Al-Habib Abdullah bin Salim Muladawilah, Al-Habib Mahir Fakhir juga beliau sempat di Semarang bertemu dengan saya. Beliau sudah kasih tahu ada Majlis Riyadul Jannah. Masya Allah, semoga panjenengan dengan Majlis Riyadul Jannah ini bisa berjumpa Rasulullah dalam keadaan diridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya sangat memohon dari majlis semacam ini kita betul-betul mengekspresikan cinta kita dalam bentuk amaliyah. Saya dan panjenengan, cinta kita kepada Rasulullah, bukti yang paling nyata. Ayo perhatikan apa yang diwasiatkan Rasulullah. Wasiat Nabi yang paling terakhir sebelum beliau melepaskan dunia ini, meninggalkan dunia ini apa? Satu adalah salat. As-salata wa ma malakat aimanukum. Itu wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukti cinta Rasul, jamaah Riyadul Jannah disiplin salatnya. Amin Allahumma. Dan kalau bisa kita usaha selalu berjamaah. Amin Allahumma. Dan kita berusaha penuhi masjid-masjid dan musola kita. Amin Allahumma. Hati-hati, jangan sampai masjid kita dicolong sama orang-orang yang tidak sepaham dengan kita karena kita nggak mau ke masjid. Ini masjid-masjid kita sekarang ini kalau nggak kita isi, nanti diambil pihak lain, dipakai dengan cara mereka. Larangan sholawat, larangan tahlil. Subhanallah. Karena itu melalui panjenenganlah, mudah-mudahan syiar ahli sunnah terus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dari majelis ini bangkitnya semangat ibadah kita kepada Allah. Amin Allahumma amina ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, para habaib,
para hadirin hadirat, kita majelis semacam ini tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hadir dalam majelis semacam ini puluhan ribu, maka pastilah kita berhusnudzon kepada Allah. Apa yang kita doakan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang berucap ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka Allah mengkabul doa dia. Karena itu bacalah ya Arhamar Rahimin, dan kita sambil memohon kepada Allah dengan hati kita. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, ya Arhamar, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, muslimin, wa laysa narju siwak, فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك، يا عم الدنيا ودين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. نسألك ولي يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم، ولا نطيع اللعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، واغفر لكل الذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام، وحان حين الحمام، وزاد رشح الجبين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام، والآل نعم الكرام، والصحب والتابعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Jadikan sisa umur kami ma'mur dengan ibadah, ma'mur dengan tagarrub, ma'mur dengan taubat, ma'mur dengan pendekatan diri kepadamu, ma'mur dengan ibadah penghambaan kepadamu. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami yang telah berlalu, maafkan kesalahan-kesalahan kami di masa lalu. Ya Rabb, kami mengaku telah berbuat banyak kezaliman, kami mengaku telah banyak berbuat kesalahan, telah berlalu masa kami dalam kelam.
berlalu masa lalu kami dengan kesalahan, berlalu masa kami dalam kelalaian. Ya Rab, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami, rahmatmu lebih kami harap daripada amal kami. Ya Allah, pandanglah kami dengan mata cinta, pandanglah kami dengan mata sayang. Ya Allah, jangan kau membenci kami, jangan kau membenci kami, jangan engkau membenci kami ya Rab. Ya Allah, pandang kami dengan mata cinta, jangan kau sesatkan kami, jangan kau usir kami dari rahmatmu, jangan kau campakkan kami dalam kesesatan dan kebodohan. Ya Rab, karuniakan kepada kami semua ilmu yang manfaat, karuniakan kepada kami tambahan iman, limpahkan kepada kami tambahan ihsan, limpahkan kepada kami ilmu yang barakah, limpahkan kepada kami ilmu yang mendekatkan kami kepadamu, jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat, jauhkan kami dari ilmu yang membuat sombong, jauhkan kami dari ilmu yang membuat kami cinta dunia, jauhkan kami dari ilmu yang membuat jauh dari Nabi Muhammad, jauhkan kami dari ilmu yang menjadikan kami jauh darimu. Ya Allah, limpahkan kepada kami hidayah, limpahkan kepada kami barakah dalam rizki dan keluarga. Ya Rab, jadikan anak kami anak-anak yang saleh. Ya Allah, tawajjahatil qulub ilaika ya Allah. Setiap hati sedang menghadap kepadamu ya Allah. Yang hadir di majlis ini, yang memiliki anak, jadikan ya Rab anaknya anak yang saleh, jadikan keluarganya keluarga yang barakah, berikan kepada mereka tambahan hidayah. Ya Rab, limpahkan kepada kami dan mereka rizki yang mudah, rizki yang halal dan barakah, untuk bekal kami beribadah, terutama untuk ziarah Mekah wal Madinah, untuk ziarah Mekah wal Madinah. Ya Rab, kami rindu Rasulmu Muhammad. Ya Allah, kami rindu Nabimu Muhammad. Ya Allah, kami rindu Nabimu Muhammad. Ya Allah, muliakan kami dengan majlis ini, bisa berjumpa dengan Nabimu Muhammad. Berikan kami kemudahan untuk ziarah kepada makam Nabimu Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin, Ya Ajwadal Ajwadin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan wasilah Wali Songo, dengan wasilah para habaib di seluruh Nusantara, dengan wasilah para ulama yang mastur, yang masyhur, dengan wasilah para auliamu yang kau cintai, dengan wasilah amal salihah, dengan wasilah amal-amal tagarrub di majlis ini, di saat ini, di malam ini, dalam seluruh Indonesia. Ya Rab, berikan Indonesia pemimpin yang baik, pemimpin yang manfaat bagi kaum muslimin, pemimpin yang mengangkat panji-panji syariatmu, pemimpin yang mempertahankan akidah Rasulmu, pemimpin yang mengangkat derajat para ulama, pemimpin yang mencintai fuqara wal masakin, pemimpin yang membawa perubahan dan keadilan, pemimpin yang membawa kami kepada ridhamu ya Arhamar Rahimin. Dan jauhkan bangsa ini dari pemimpin yang berbahaya, pemimpin yang merusak Islam, pemimpin yang mengkibiri Islam, pemimpin yang menikam Islam. Engkau maha menguasai segala kerajaan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkan bangsa Indonesia, berkahi bangsa Indonesia, berikan pertaubatan kepada bangsa Indonesia ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Kami yang hadir di majlis ini ya Allah, yang memiliki dosa ampuni dosa kami, yang memiliki hajat kabulkan hajatnya, yang memiliki hajat kabulkan hajatnya, yang memiliki hajat mudahkan hajatnya, yang memiliki hutang bayarkan hutangnya, mudahkan baginya ya Allah. Di antara kami yang memiliki penyakit, sembuhkan sakitnya ya Allah. Di antara kami yang memiliki ibu, memiliki ayah yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya. Di antara kami yang memiliki anak atau keluarga yang sedang sakit, ya Rabb, sembuhkan sakitnya ya Allah. Ya Syafi, 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 Anta Syafi, Ishfi Anta Syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin. Ya Rabb, nikmatkan kami dalam majlis semacam ini. Jagalah majlis Riyadul Jannah ini, jadikan dia manfaat semakin manfaat, semakin membawa manfaat bagi umat, dan berikan penjagaan kepada mereka para habaib, para kiai yang membimbing majlis ini ya Rabb.
dan jadikan majlis ini hadiah besar untuk Nabi Muhammad. Jadikan majlis ini kado mulia untuk Nabi Muhammad, agar beliau tersenyum dengan kami ya Allah. Dan jadikan majlis ini dan amal-amal soleh di majlis ini kado bagi para salaf kami, kado bagi para ulama kami, kado bagi para guru kami yang telah kembali kepadamu. Ya Rabb, angkat derajat mereka, ya Rabb, rahmati mereka, ya Rabb, cahayai alam kubur mereka. Dan saatnya kami nanti meninggal, berikan kami husnul khatimah. Kumpulkan kami dengan mereka para walimu, pertemukan kami dengan mereka para asfiyamu, kumpulkan kami dengan para sahabat nabimu, dan jadikan kami orang yang disambut oleh Nabi Muhammad dalam keadaan beliau ridha, cinta dan sayang kepada kami. Ya akramal akramin, ya ajwadal ajwadin, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna ala ma fina ya Allah. Terima kami apa adanya ya Allah, terima kami apa adanya ya Allah, terima kami apa adanya ya Allah. Kami nggak bisa berdoa, nggak bisa beramal ya Rabb, tapi rahmatmu menyentuh kami, sayangmu meliputi kami ya Rabb, berkahmu mengguyur kami ya Allah. Terima kami apa adanya ya Rabb, terima kami apa adanya ya Allah, terima kami apa adanya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salli wa sallim wa barik ya Rabbi ala abdika wa rasulika Muhammad an-nabiy al-ummi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Para habaib, para kiai yang saya muliakan, demikian yang dapat hamba sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan matur nuwun. Jazakumullah khair katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah ahsanul jaza. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada al